Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemakaian huruf dan kata. Pemakaian huruf dan kata. A. Pemakaian huruf. 1. Huruf abjad. Abjad yang digunakan dalam bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf dari A sampai dengan Z. 2. Huruf vokal. Huruf vokal adalah huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia. Huruf vokal terdiri atas huruf A, E, I, O, dan U. 3. Huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf B, C, D, F, H, J, K, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. 4. Huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang dilambangkan dengan ai, au, dan oi. 5. Gabungan huruf dan konsonan. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan, yaitu KH, NY, dan SY. Masing-masing melambangkan suatu bunyi konsonan. 6. Huruf kapital atau huruf besar. Huruf kapital dipakai sebagai berikut. Huruf pertama kata pada awal kalimat. Huruf pertama petikan langsung. Huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci. Huruf nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Huruf nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang. Huruf pertama sebagai nama orang. Huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. Huruf pertama nama khas dalam geografi. Huruf pertama nama badan resmi, lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, serta dokumen resmi. Huruf pertama nama semua kata di dalam nama buku, majalah, surat kabar, seperti kata partikel. Huruf pertama dalam singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Huruf pertama kata petunjuk, hubungan kekerabatan. 7. Huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing, kecuali yang sudah disesuaikan ejaannya. B. Pemakaian kata. 1. Kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. 2. Kata turunan. Ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Imbuhan ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahuluinya. Imbuhan dan unsur gabungan kata ditulis serangkai jika terdapat awalan dan akhiran sekaligus. Ditulis serangkai jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi. 3. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis lengkap dengan tanda hubung. Contoh, anak-anak, sayur-mayur. 4. Gabungan kata. Ditulis terpisah antar unsurnya. Contoh, duta besar, kambing hitam. Dapat ditulis dengan tanda hubung untuk menegaskan pertalian di antara unsur yang bersangkutan untuk mencegah kesalahan pengertian. Contoh, alat pandang dengar anak istri saya. Ditulis serangkai. 5. Suku kata atau pemenggalan kata. 1. Kata dasar. Di antara dua vokal berurutan di tengah kata, diftong tidak pernah diceraikan. Contohnya main. Sebelum huruf konsonan yang diapit dua vokal di tengah kata. Contohnya bapak. Di antara dua konsonan yang berurutan di tengah kata. Contohnya mandi. Di antara konsonan pertama dan kedua pada tiga konsonan yang berurutan di tengah kata. Contohnya ultra. 2. Kata berimbuhan. Sesudah awalan atau sebelum akhiran. Contohnya merasakan. 3. Gabungan kata. Di antara unsur pembentuknya, contohnya biografi. 6. Kata depan. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali daripada, kepada, kesampingkan, keluar, kemari, terkemuka. 7. Partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contoh, bentuklah, bacalah. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Contohnya apapun, satu kali pun. Partikel pun ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya untuk adapun, andaipun, ataupun, bagaimanapun, biarpun, kalaupun, kendatipun, maupun, meskipun, sekalipun, sungguh pun, walaupun. 8. Singkatan dan akronim.
Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti 1 tanda titik. Singkatan umum yang terdiri atas 2 huruf diikuti tanda titik pada setiap huruf. Lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dari suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal huruf kapital. Akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. 9. Angka dan lambang bilangan. Angka dipakai untuk menyatakan lambang bilangan atau nomor yang lazimnya ditulis dengan angka Arab atau angka Romawi. Fungsi, menyatakan ukuran panjang, berat, luas dan isi, satuan waktu, nilai uang, dan kuantitas. Melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, atau kamar pada alamat. Menomori bagian karangan dan ayat kitab suci. Penulisan, lambang bilangan utuh dan pecahan dengan huruf. Lambang bilangan tingkat, lambang bilangan yang mendapatkan akhiran an, ditulis dengan huruf jika dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, kecuali jika beberapa lambang bilangan dipakai secara berurutan, seperti dalam perincian dan pemaparan. Ditulis dengan huruf jika terletak di awal kalimat. Jika perlu, susunan kalimat diubah sehingga bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata tidak terdapat pada awal kalimat. Dapat dieja sebagian supaya lebih mudah dibaca bagi bilangan utuh yang besar. Tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks kecuali di dalam dokumen resmi seperti akta dan kwitansi. Jika bilangan dilambangkan dengan angka dan huruf, penulisannya harus tepat. 10 kata ganti. Ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contoh, ku sapa, kau beri. Ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contohnya, bukunya, miliknya. 11 kata sandang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, sang kancil, si pengirim. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.